Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti Bapak Ibu yang akan melanjutkannya sendiri, karena ini adalah bagian yang sudah sangat terkenal sekali. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah tema yang sudah sering ditemui, dan memang ini adalah tema dari GBI. Ya, dari GBI, saya sangat tertarik sekali merenungkan ini. Tema hari ini adalah bangkit dari kekecewaan berdasarkan Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang kecewa atau kekecewaan, tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari tema ini, yaitu yang pertama, jemaat dapat memahami tentang kekecewaan, apa itu kekecewaan. Lalu jemaat juga merenungkan dan menemukan hal-hal yang pernah mengecewakan dalam hidupnya. Jemaat juga mampu bangkit dari setiap kekecewaan, dan tentu yang terakhir sekali adalah jemaat harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Kalau gitu, sebenarnya apa itu kecewa atau kekecewaan? Kata kecewa itu bisa diartikan tidak puas karena tidak terkabul keinginannya dan harapannya, sehingga orang kecewa. Lalu kekecewaan itu adalah perasaan yang dialami oleh seseorang karena keinginan, karena harapannya tidak terkabul, sehingga dia kecewa. Perasaannya hancur. Itu arti dari kekecewaan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, latar belakang dari perikop ini. Perikop ini kalau saya lihat intinya itu ada di pasal 15 ini, ayatnya yang kedua.
Kenapa ayat yang kedua? Karena bagian ini merupakan perumpamaan. Perumpamaan itu bisa dikatakan itu cerita yang mendukung pemikiran dari Tuhan Yesus. Dan pemikiran dari Tuhan Yesus yang mau ditekankan dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan Allah menerima orang-orang berdosa yang datang kepadanya, karena Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan tentang tema kita, yaitu bagaimana respon kita terhadap kekecewaan. Ini dia. Lukas 15 ayat 17. Ini memberikan satu pernyataan penting bagaimana kita harus belajar, yaitu sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kesadaran. Harus sadar kalau kita pernah kecewa, harus sadar kalau kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Kalau orang Kristen tidak pernah sadar akan hal ini, maka itu akan menumpuk-numpuk terus dalam hidupnya dan menjurus kepada satu kata yang sering kali dipakai, itu akar pahit. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akar pahit itu akan kesana nanti kalau sudah ditumpuk-tumpuk. Di dalam ayat yang ke-17 ini dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Anak ini menyadari keadaannya. Tapi pertanyaannya, apa yang disadari oleh dia, oleh si bungsu ini? Mungkin kita akan berpikir, oh Pak, dia menyadari karena dia telah memboroskan hartanya. Atau yang kedua, Pak, dia sadar karena dia telah hidup melarat sehingga dia akhirnya sadar, oh ya, ternyata saya hidup melarat. Nah ini menarik. Atau mungkin juga kita akan berpikir, dia sadar karena dia menyadari bahwa dia telah menjadi penjaga babi. Dan yang terakhir, dia juga sadar bahwa ia hampir mati dan akhirnya harus makan makanan ampas yang harusnya diberikan kepada babi. Kalau kita berpikir sejenak, mungkin ini yang kita akan setujui, bahwa si bungsu ini kecewa karena hal ini. Ini hal luar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, mari kita belajar apa sebenarnya yang disadari oleh si bungsu. Yang pertama, si bungsu menyadari bahwa apa yang telah dia minta kepada ayahnya itu sebelum waktunya tiba. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12, dikatakan di sana, bungsu ini bicara kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milikku. Bapak Saudara kasih Tuhan, waktu saya merenungkan bagian ini, kenapa kok si bungsu meminta harta atau warisannya sebelum waktunya? Dan inilah sebenarnya yang membuat dia akhirnya kecewa, karena dia menginginkan sesuatu sebelum waktunya. Nah, ini teologis sekali Bapak Saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang kecewa dalam hidupnya biasanya adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum waktunya tiba. Amin ya. Amin. Ada anak-anak remaja yang ingin punya mobil sebelum bisa menyetir, sebelum punya SIM A, sebelum waktunya. Akhirnya dipaksakan sama orang tua, sudah belikan mobil, belikan motor, langsung mati di jalan. Kenapa? Ketabrak karena nggak tahu aturan lalu lintas. Jadi sesuatu yang dipaksakan sebelum waktunya Bapak Saudara kasih Tuhan, itu akan membuat kita kecewa, akan membuat kita kecewa. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Didoakan, Tuhan kami mau yang ini, Tuhan kami mau yang itu. Yang arti kecewa tadi ya, keinginan dan harapan, impian. Tuhan kami mau yang ini, Tuhan kami mau yang itu. Bukan salah yang diminta oleh kita,
Tapi Tuhan menjawab, tunggu, belum waktunya untuk kamu, belum waktunya. Jadi kalau kita terus memaksa Tuhan, akhirnya kita juga terus akan kecewa. Jangan dengan Tuhan, saudara. Bisa saja lihat Pak Pendeta kecewa dengan Pak Pendeta, lihat para pelayan di gereja kecewa dengan para pelayan, lihat suami, lihat istri, lihat anak-anak kecewa, lihat tetangga kecewa. Karena yang diinginkan oleh kita harusnya belum waktunya untuk datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari poin pertama ini menolong kita untuk kita refleksi secara pribadi. Pokoknya ingat, kalau saya dan saudara kecewa, atau ada orang yang share kepada kita dia kecewa, lihat kesimpulan terakhir, pasti menginginkan sesuatu yang belum waktunya. Yang berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, si bungsu menyadari bahwa warisannya tidak terlalu banyak dari apa yang diterima oleh si sulung, yaitu 1 bagian dari si sulung, mungkin juga setengah bagian dari si sulung. Karena memang dalam perjanjian lama dikatakan si bungsu biasanya itu akan mendapat si sulung itu akan mendapat 2 bagian, sedangkan yang bungsu itu hanya dapat 1 bagian. Nah, apa yang didapat 2 bagian itu? 1, peran dari orang tuanya. Kedua, kalau misalnya ada ditinggalkan harta, yaitu untuk dia. Nah, kita melihat di sini, ya, apa hubungannya dengan kekecewaan? Bukankah kita sering melihat orang lain seperti itu ya? Kita sering melihat orang lain. Saya dapat segini loh Pak, kenapa itu dapat segitu? Nah, ini yang seringkali kita alami. Harusnya saya dan dia itu sama porsinya, tapi yang terjadi saya lebih sedikit, dia lebih banyak. Akhirnya kita kecewa, saudara. Kita kecewa. Ini ya, tidak jauh-jauh kita kecewa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari 2 poin ini kita belajar supaya kita tidak kecewa. Maka nikmatilah apa yang diberikan Tuhan kepada kita, syukurilah apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa yang dialami oleh kita dan orang lain itu adalah bagian yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Karena porsinya masing-masing berbeda, sehingga harusnya kita tidak protes, harusnya kita tidak kecewa, tetapi harusnya kita mengucap syukur, karena masih dapat bagian, tidak kosong, masih dapat bagian. Lalu yang ketiga, yang bagian paling terakhir adalah si bungsu menyadari bahwa ia telah meninggalkan bapaknya. Ya, ini bagus. Si bungsu menyadari bahwa ia telah meninggalkan bapaknya. Apa hubungannya? Apa pentingnya bapak ini? Dalam penjelasannya Bapak Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana bahwa meninggalkan bapak adalah kesalahan terbesar dari si bungsu, karena pada waktu ia meninggalkan bapaknya, berarti ia sedang memberitahu kepada dunia, dia sedang memproklamasikan kepada dunia bahwa ia tidak mau lagi mengikuti keinginan bapaknya, tetapi dia mau mengikuti keinginan dunia dan keinginan dirinya sendiri. Ini kan tujuannya dia sebenarnya. Bapak, berikanlah bagianku supaya saya mandiri, supaya saya hidup tidak bergantung kepada Bapak. Nah, ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Ada orang-orang yang selalu berpikiran seperti ini. Susah jadi orang Kristen. Kenapa? Banyak aturannya kalau jadi orang Kristen. Harus begini, harus begitu. Setiap hari Minggu harus ibadah, kerja harus berdoa, makan harus berdoa dan lain-lain. Ya, susah jadi orang Kristen. Saya mau bebas apa? Dan mau terikat kayak gitu-gitu. Ya, seperti itu ya. Mau bebas. Dan mau saya ke gereja lagi. Dan mau kalau makan berdoa.
Ya, Bapak Ibu, ini seringkali kita temukan. Dan orang yang kecewa, biasanya dia mau seperti ini. Saya kecewa sama Tuhan. Saya mau lagi datang gereja. Saya mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Saya mau lagi ada rohani. Pokoknya saya mau bebas. Kan seperti itu ya. Saya mau bebas. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dari poin ini, sebenarnya Tuhan mau memberitahu kepada kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari Allah, dari Bapa. Kenapa? Karena Bapa yang menciptakan kita. Karena Bapa yang telah menyelamatkan hidup kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari Bapa. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari si bungsu ini. Pada waktu kita melepaskan diri dari Bapa, pada waktu kita mau melepaskan diri dari Tuhan, maka yang ada bukan kenikmatan, tapi yang ada adalah masalah, yang ada adalah malapetaka yang kita akan dapat. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita jauh daripada Tuhan, walaupun mungkin kita pernah kecewa dan berkali-kali pernah kecewa. Ini penting sekali. Saya tidak bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah kecewa? Pasti semua akan menjawab dalam hati, pernah Pak, banyak begini. Bukan sedikit, bukan 1, 2, 3, tapi banyak gitu ya. Saya tidak bertanya seperti itu. Tapi firman Tuhan jelas pada hari ini mengatakan kepada kita, kalau kita pernah kecewa kepada sesama kita, bahkan mungkin kita kecewa dengan Tuhan, jangan pernah kita mau melakukan hal seperti yang dilakukan si bungsu ini, yaitu meninggalkan Tuhan. Karena kita akan memperoleh masalah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama ini sangat penting untuk kita lihat bersama-sama. Dia akhirnya sadar, menyadari keadaannya, dan dia punya hati untuk pergi kepada bapaknya. Karena apa? Dia tahu bahwa dia sudah meminta sesuatu sebelum waktunya. Dia tahu bahwa apa yang didapat itu tidak lebih besar dari kakaknya. Dia tahu bahwa pada waktu dia meninggalkan bapaknya, dia mengalami masalah. Yang kedua, respon kita adalah memiliki niat untuk melangkah. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan di sana, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Ayat berikutnya, ayat 20. Dikatakan di sana, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini kata yang sangat penting sekali, kalimat yang sangat penting. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita mengalami kekecewaan, maka ada orang yang bisa sangat terpuruk sekali dengan kekecewaan yang dialami. Akan sulit bagi orang untuk bisa bangkit, akan sulit bagi orang untuk bisa keluar dari masalah kekecewaan yang dialami. Sehingga pada waktu orang akhirnya bisa sadar, orang bisa memiliki komitmen, punya komitmen untuk melangkah, meninggalkan kekecewaan yang ada pada dirinya. Sekali lagi, ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ini semua karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Kenapa bisa? Karena kita ini masih memiliki status sebagai anak-anak Tuhan. Si bungsu ini kan hanya pergi, tapi statusnya dia tetap anak bungsu. Jadi statusnya dia itu tidak hilang. Pada waktu kita diberi kesadaran oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melepaskan kekecewaan dalam hidup kita, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan itu adalah tujuan Allah supaya kita hidup lebih baik lagi seperti sedia kala. Karena apa? Kita masih tetap anak-anak yang disayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, Pak, dengan cara apa saya harus bangkit? Dengan cara apa saya harus melangkah? Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan
yang mengatakan seperti ini. Apa kondisimu sekarang? Hamba Tuhan mengatakan, jika engkau pernah jatuh, jika engkau pernah kecewa, jangan bangkit dan melangkah dari tempat yang lain, tetapi dari mana engkau sekarang, kau harus bangkit dari situ. Ya, jadi jangan tunggu, Pak, saya masih menunggu kalau dikecewakan lagi baru saya bangkit. Jangan. Apapun keadaan kita sekarang, entah kita sekarang lagi kecewa atau mungkin kita tidak lagi kecewa, kita harus bangkit. Yang tidak lagi kecewa harus lebih kuat, sedangkan yang sedang kecewa harus melepaskan kekecewaan, sehingga kita terus melayani Tuhan, terus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak diikat, karena kekecewaan itu biasanya bisa diikat atau bisa dicampuri oleh kuasa setan, begitu ya. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Kalau kita sudah kecewa sama orang, misalnya saya kasih contoh Pak Pendeta. Kalau kita kecewa sama Pak Pendeta, waktu bertemu dengan Pak Pendeta di depan, saking sudah kecewanya, Shalom Pak. Dan lihat Pak Pendeta, itu biasa contoh ya. Atau selamat, bagus ya, bagaimana keadaannya? Nah ini kan banyak orang Kristen kayak gini. Orang Kristen yang katanya penuh kasih gitu ya. Atau salam tapi matanya ke atas. Orangnya di sini maksudnya. Ya, kan sebenarnya dalam ilmu etika kan nggak boleh seperti itu. Asal bagaimana kabarnya, mari gitu ya. Pak Pendeta biasanya kalau sapa seperti itu ya, bagus ya. Ya, jadi kalau kita kecewa sama Pak Pendeta pasti kayak gitu. Kelihatan kok gitu ya. Coba aja di gereja lihat tuh yang salaman sama Pak Pendeta. Ya, kalau salamannya sudah lain, nah ini pasti kecewa sama Pak Pendeta. Harus diselesaikan begitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Saudara dikasih Tuhan. Mungkin ya kita tidak punya teman untuk curhat, untuk melepaskan kekecewaan kita. Ada solusi yang terbaik. Tak selamanya ada teman dan penasihat di sisi kita. Saat kita kecewa, ini kata-kata bijaksana ya. Maka jadikanlah firman Tuhan sebagai teman dan penasihat bagi dirimu. Ini yang utama. Kalau kita kecewa, daripada waktu membaca firman Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, kami tidak mau kecewa. Kalau saat ini belum, ya belum, berarti bukan waktu Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur. Kembali lagi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit, mari kita melangkah. Jangan suka kecewa sama Tuhan, jangan suka kecewa sama orang. Ini adalah ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Orang yang tidak pernah kecewa, mungkin kecewa sedikit, mau kecewa tapi tidak jadi kecewa. Ini orang yang kenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya tapi sedikit kecewa, sedikit ngeles gitu ya. Ini belum lolos seperti itu ya. Jadi kalau jemaat di tempat kita ini seperti itu, ada masalah tuh senyum-senyum aja pasti. Ya, senyum-senyum aja pasti. Bersyukur selalu. Ya, ini kita lanjut yang ketiga. Yang terakhir, yang ketiga. Amin. Haleluya. Memiliki hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Setelah sadar, setelah bangkit meninggalkan, miliki hidup yang baru. Ini penting. Jangan lagi seperti yang dulu, jangan lagi seperti yang lama. Di dalam ayat yang ke-32, kata bapaknya kepada si abangnya, kita balik bersuka cita dan bergembira, karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang yang kecewa harus pulih? Ini pertanyaan penting. Mengapa orang yang kecewa harus pulih? Mengapa orang Kristen tidak boleh berlarut-larut di dalam kekecewaan? Yang pertama tadi, karena Bapa bersuka cita. Nah, bersuka cita kita sudah tahu dalam Galatia 5 ayat 22, yang Allah itu memang suka cita. Sukacitanya ini tidak didapatkan karena ada faktor X. Jadi karena ada sesuatu lalu Allah bersuka cita. Oh, tidak. Memang pribadinya Allah, sifatnya Allah itu sudah sukacita.
tidak dipengaruhi oleh apa yang kita buat. Oh, ini teologis ya. Kalau sukacita Allah itu bergantung kepada apa yang kita buat, berarti Allah itu bukan sukacita. Amin ya. Harus setuju kan ini Alkitabnya Bapak Ibu. Kalau nggak setuju ya salah. Nah, yang kedua, kenapa kita harus pulih? Kenapa harus pulih dan hidup baru? Karena Bapa bergembira. Ini beda. Kalau kita lihat ya nanti bisa sedikit lagi. Tapi dua kata ini saya terjemahkan saja secara sederhana dalam bahasa Indonesia. Kalau gembira ini berarti ini memberikan kita petunjuk bahwa Allah gembira karena ada sesuatu yang Dia lihat, ada sesuatu yang ditunjukkan. Ayah atau si bapak ini gembira karena si anak mengambil keputusan melangkah untuk kembali ke rumahnya, sehingga dia bergembira. Oh, ini perasaan yang luar biasa, perasaan yang luar biasa. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa juga menampilkan hal yang demikian. Pada waktu kita pulih dari kekecewaan kita, pada waktu kita tidak lagi punya akar pahit, muka kita tidak lagi muram gitu ya, tapi muka kita berseri-seri, ada pancaran kasih yang ada dalam muka kita. Bapak Ibu kan semua terang ya, selain saya ya. Kalau sudah terang kan bagus, semakin bersinar lah ya. Kalau sudah terang ini terus, kalau nggak sudah cita kan bagaimana kan gitu kan, tambah parah. Jadi ya biasanya orang-orang itu, minta maaf ya, saya suka senyum-senyum ya biar nampak ya. Kalau orang hitam itu tidak senyum ya, aduh yang ada bukan ini sangat seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita pulih dari kekecewaan kita. Supaya apa? Jadilah orang Kristen yang berseri-seri, jadi orang Kristen yang ya sukacita. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah bukti kita lepas dari kekecewaan kita. Ada kenikmatan yang kita alami setiap hari. Haleluya. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat betapa ruginya kita jika kita memelihara kekecewaan kita bulan demi bulan, tahun demi tahun. Betapa ruginya kita. Ada banyak hal yang kita lewatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, si sulung membuat bapaknya bergembira karena dia menunjukkan keadaannya mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang tetapi didapat kembali. Apa untungnya jikalau kita memiliki hidup baru, pulih dari kekecewaan? Yang untung itu biasanya istri atau suami dalam konteks keluarga. Yang dalam konteks keluarga. Kalau istri dan suami itu sudah kecewa kan gitu ya, yang kecewa dalam segala hal, maka kalau pulang rumah itu tidak enak suasananya, gitu kan, tidak enak suasananya. Tapi kalau misalnya sudah pulih, wah istri pasti bingung, dan itulah yang akan membuat mereka untuk menikmati kita sebagai suami, menikmati kita sebagai istri. Kan enak seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak juga sama, ya anak-anak juga sama. Oke, berikutnya orang-orang di sekitar kita juga akan bergembira. Kenapa? Karena kita tampil tidak seperti biasanya. Ya, tapi kalau orang sudah lihat kita masih seperti dulu, masih seperti biasa, sudah tahu lah dia kayak gimana orangnya. Ya, sudah tahu kan gitu ya. Oke, kalau belum pulih. Berikutnya yang terakhir. Tetapi jauh lebih penting, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapa di sorga bergembira jika kita hidup baru lepas dari kekecewaan kita. Jangan sulit untuk bersekutu, berdoa, baca Alkitab. Kenapa? Karena sudah kecewa sama Tuhan. Lihat Alkitab, Tuhan saya kecewa sama Engkau. Mau berdoa, Tuhan saya kecewa sama Engkau. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang seringkali mengecewakan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Mari kita lepaskan segala kekecewaan-kekecewaan kita. Karena pada waktu kita melakukan hal demikian, Bapa di surga sangat bergembira melihat kita. Kita pun akan bergembira. Nah, penutup Bapak sudah dikasih Tuhan. Kekecewaan itu digambarkan dengan gambar ini. Ya, yang menikmati itu adalah keluarga. Kalau kita lepaskan diri kita dari kekecewaan, istri, suami, anak-anak akan hidup bahagia. Ya, gambar ini ya. Tapi kalau kita tidak melepaskan kekecewaan kita, istri, anak, suami itu akan hidup tertekan dalam keluarga. Tertekan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita pernah kecewa dan meninggalkan Bapa, mari kita sadari kesalahan kita, kembali lagi kepada Bapa. Karena Yohanes mengatakan, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang berikutnya, jika engkau dan aku, ya kita semua, kalau engkau dan aku pernah kecewa, mari miliki niat untuk datang kepada Bapa. Harus ada niat. Jangan hanya di gereja saja, Tuhan saya tidak mau kecewa. Tapi harus ada niat. Harus ada niat untuk melangkah, menghilangkan, meninggalkan kekecewaan-kekecewaan kita. Karena yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali lagi Bapa di surga bergembira. Ya, Bapa di surga bergembira. Sehingga penutup terakhir saya mau tanya, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Apakah tujuan hidup kita di dunia ini adalah mencari uang, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya segalanya? Tidak. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah membuat Bapa di surga bergembira. Dan waktunya itu tidak lama, Bapak. Harus sadar itu, waktu itu tidak lama. Kalau masih ada kesempatan, mari melangkah.